Dugaan itu yang datang dari Allah bukan tanda Allah murka kepada seseorang, bukan tanda Allah tak suka kepada seseorang. Seseorang minta, ya Allah, dugalah saya dengan dugaan yang berat supaya saya mendapat pahala yang banyak. Siapa yang boleh jamin Anda boleh mampu berhadapan dengan dugaan tersebut? Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat diduga oleh Allah dengan dugaan berupa musibah, berupa sakit, itu yang paling berat diduga adalah para anbiya. Kemudian orang-orang yang kedudukannya menghampiri para anbiya, daripada para aulia, orang-orang saleh, bila diduga ianya adalah sebagai satu kedudukan ketinggian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui dugaan jika ia bersabar dengan dugaan tersebut, sehingga dikatakan bahwasanya dugaan yang dialami oleh para anbiya adalah untuk mengangkat darjat mereka lebih tinggi di sisi Allah. Demikian juga para aulia diduga dengan berbagai macam dugaan, khususnya detik-detik kewafatan daripada sakaratul maut, ianya adalah untuk mengangkat darjat seseorang. Selain daripada menghapuskan dosa bagi mereka yang berdosa, bila tidak berdosa, untuk mengangkat darjatnya dengan adanya dugaan yang berat dialami oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan asbab seseorang itu terangkat darjatnya melalui dugaan, karena seseorang itu tidak akan dapat dipastikan kesabarannya kecuali bila diduga. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kepada hambanya untuk bersabar. Bagaimanakah memastikan kesabaran seseorang itu kalau tidak diduga? Allah juga menjadikan ketetapannya bahwasanya iman seseorang itu akan terbukti kejujuran iman seseorang bila juga diduga. Bila seseorang itu ingin mengaku keimanannya benar-benar beriman, bagaimana akan dibuktikan tanpa dugaan? Maka dengan demikian, dugaan itu yang datang dari Allah bukan tanda Allah murka kepada seseorang, bukan tanda Allah tak suka kepada seseorang, bukan tanda Allah tak sayang kepada seseorang. Justru dugaan itu bila diberikan oleh Allah kepada seseorang adalah untuk menguji kesempurnaan imannya, untuk menguji kesabarannya, dan untuk diberi pemberian yang besar melalui dugaan-dugaan tersebut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah orang itu menyangka cukup dengan mengatakan kami beriman lalu tak mahu diuji, tak mahu diduga? Soalan ini datang daripada Allah, bukan menginginkan jawaban, ingin memberitahukan kamu jangan berfikir begitu, mahu beriman tapi tak mahu diduga. Macam-macam dugaan yang dilalui oleh manusia. Kami sudah menduga orang-orang sebelum kamu, dan kami juga akan menduga kamu. Tujuannya untuk memastikan siapa di antara kamu yang benar-benar dalam imannya melalui dugaan, dan siapa di antara kamu yang dusta pada imannya juga melalui dugaan. Jadi dengan demikian, dugaan ini umpama tes untuk orang itu berjaya atau tidak. Dalam Al-Quranul Karim Allah juga berfirman, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, tidak ada apa-apa musibah yang menimpa kepada kami kecuali dicatat pahalanya oleh Allah untuk kami. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali pahalanya dicatat. Yakni dengan kata lain, musibah membawa pahala. Jadi seseorang yang diduga oleh Allah dengan dugaan hendaklah tidak hanya fokus kepada dugaan seberat apapun dugaan, tetapi fokuslah kepada apa yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bila ia bersabar, redha dengan dugaan tersebut. Dengan demikian, dugaan itu akan menjadi ringan bila seseorang memikirkan pulangan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersabar ketika diduga. Walau bagaimanapun juga kesan dugaan kepada iman dan juga pahala yang akan diberi, kita tak boleh minta kepada Allah untuk diduga
untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Kita tak boleh meminta kepada Allah untuk diuji agar supaya diberi pahala yang banyak. Seseorang minta, ya Allah, dugalah saya dengan dugaan yang berat supaya saya mendapat pahala yang banyak. Siapa yang boleh jamin Anda boleh mampu berhadapan dengan dugaan tersebut? Oleh hadza, dilarang seseorang meminta kepada Allah untuk diduga. Tetapi kalau diuji oleh Allah tanpa kita minta, maka hendaklah dia bersabar dan redha. Demikian sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dugaan. Setiap orang bila berhadapan dengan dugaan, maka kunci keselamatan pada dugaan itu adalah doa kepada Allah.